warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa lebih dulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan penuh berkah. Ya, siapa yang memimpin doanya? Ya, silakan Naila. Ayo teman-teman, sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita absen dulu ya. Adifa Kinandita adakah? Ya. Adam Saifullah ya. Hadir. Ashifa Nuzula. Ya. Dian Ramadhani. Ya. Naila. Wadah. Oke. Ya, untuk selanjutnya pembelajaran kita hari ini adalah tentang proyek P5 ya, PPRA, penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi temanya ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan ya, dengan membuat perwarupa sistem pengolahan sampah di satuan pendidikan, kemudian pengembangannya tentang pengembangan akhlak teralam, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan perwarupa ya tentang sistem pengolahan di sekolah? Maksudnya itu adalah bagaimana mengolah sampah yang ada di sekolah itu supaya menjadi efektif ya, supaya tidak menumpuk ya. Nah, makanya lihat tuh di belakang ya, di kelas berapa itu? Di ujung sana tuh. Oh, kelas 8 C ya lah. Nah, itu penuh sampah ya lah. Nah, itu kalau kita tidak bisa menggunakan dengan cara yang benar ya, maka akan semakin menumpuk dan akan menyebarkan penyakit ya lah. Nah, itu. Makanya salah satunya dengan melakukan proyek ini ya, diantaranya dengan membuat kompos ya. Nah, itu supaya untuk membuat efektif ya sampah itu tadi didaur ulang. Nah, itu ya. Kemudian ya tujuan dari pembuatan perwarupa ya, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah ya lah. Nah, jadi karena kalau kita di tempat kita, di daerah kita, di sekitar kita banyak yang namanya sampah ya, itu akan menimbulkan beberapa penyakit ya lah. Nah, itu. Makanya di dalam agama ya lah diajarkan bahwasanya Allah itu menyukai orang yang bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana ya akhlak kita terhadap alam? Ya, salah satu wujudnya ya rasa syukur kita kepada Allah karena kita ini sebagai khalifah Allah di muka bumi yang diberikan amanah untuk menjaga alam dunia ya. Nah, di ruang lingkup yang kecil di sekolah ya lah dengan cara bagaimana? Menjaga kebersihan. Jangan sampai di lingkungan sekolah kita ada sampah yang berserakan yalah. Nah, itu. Kemudian coba dibacakan tuh pengertian sampah apa itu? Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Iya, jadi itu ya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan lagi yalah. Jadi sampah. Kalau mantan Bang? Jawab masing-masing yalah. Kemudian selanjutnya membahas tentang macam-macam sampah berdasarkan sifatnya ya. Jadi macam-macam sampah itu ada 3 macam ya. Ada sampah organik, anorganik dan B3 ya lah. Kalau organik apa kira-kira? Iya, artinya sampah yang secara alamiah dari alam sekitar ya lah.
seperti apa itu? Buah, ya lah, potongan buah, sisa makanan, rumput-rumputan, nah itu ya. Sayur-sayuran ya, bekas misalnya mama kalian atau apa ibu kalian ya lah belanja di pasar, kemudian sayurnya sudah tidak layak dimakan, nah itu termasuk sampah organik, nah itu ya. Kemudian selanjutnya sampah anorganik, apa tuh kira-kira? Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam. Iya, karena sudah apa bukan dari alam ya maksudnya ya, anorganik itu contohnya kantong plastik ya lah, kaleng, aluminium, nah itu ya, itu tidak bisa hancur kecuali didaur ulang, nah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sampah dari bahan beracun ya, B3 itu ya. Contohnya apa itu? Dari sampah medis ya lah, dari masker, apalagi jarum suntik, peralatan medis lainnya ya. Kemudian sampah HP, misalnya HP yang tidak terpakai dibuang, nah itu termasuk bisa menjadi bahan racun ya lah. Nah itu apalagi dibuang di sungai, dibuang sungai maka bisa mencemari sungai, apalagi limbah pabrik ya lah. Nah, limbah pabrik itu yang tadinya bisa apa diminum air sungai akhirnya tidak layak dipakai ya lah, tidak layak diminum. Kenapa? Karena sudah tercemari tadi ya lah. Nah itu makanya perlunya kita menjaga lingkungan ya lah. Karena dampaknya itu banyak ya lah. Dampaknya bisa terjadi namanya banjir. Nah itu ya. Kemudian ini adalah animasi tentang cara pengolahan sampah ya. Sampahku tanggung jawabku judulnya. Silakan disimak ya. Sampahku tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah. Kemana perginya sampah ini? 1. Dibuang dengan istilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPSD atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Tindakan: membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah karena cegah merupakan momen penting untuk agar memilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah: pilah dan dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah
pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Ya. Nah, ini ya video tentang yang kita bahas pada hari ini ya, tentang cara pengolahan sampah itu. Jadi dengan cara apa tadi diolahnya? Dengan apa? Cegah, pilah, dan diolah ya lah. Nah, itu. Diolahnya dengan apa tadi? Salah satunya dengan cara dikompos tadi ya. Nah, itu dikompos. Kemudian dengan pilahnya dengan dipilah mana sampah organik, anorganik, dan B3 ya lah. Nah, itu. Nah, bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah masing-masing ya lah. Jangan dicampur. Ini sampah organik campur lawan anorganik sama apa tadi satunya? B3 ya lah. Nah, itu. Ya. Untuk selanjutnya kita tugas kelompok ya, yaitu membahas tentang penyebab utama masalah sampah di sekolah. Nah, silakan dikerjakan, dibagi kelompoknya ya. Dibuat satu kelompok 4 orang. Ya, 4 orang. Ada 4 orang. Dibuat satu kelompok 4 orang. Ada belakang ya. Taruh aja. Sudah ya. Sudah? Ini kamu ikut sini aja. Tugas kelompoknya sudah dikerjakan? Sudah selesai ya? Iya. Siapa kira-kira untuk yang hari ini kita maju presentasi? Ya, kelompok satu kah? Ya, silahkan maju ke depan untuk presentasikan. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sampah. Sebelumnya kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama aku Zelina. Blue Jasmine. Nama aku dari Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang penyebab utama masalah sampah di sekolah. Pertama itu adalah kurangnya kesadaran dan edukasi. Siswa dan warga sekolah belum memahami pentingnya pengolahan sampah yang baik dan juga kurang memotivasi dengan program rutin terkait edukasi soal lingkungan di sekolah. Kedua, minimnya fasilitas pendukung. Tempat sampah tidak tertutupi atau tidak terpisah antara organik dan anorganik. Tidak ada fasilitas pengolahan sampah seperti komposter atau program daur. Ketiga, kebiasaan buruk. Siswa cenderung membuang sampah sembarangan karena tidak ada aturan juga dan tidak ada penghargaan atau motivasi untuk mendorong kebiasaan baik. Keempat, kurangnya sistem yang akurat. Tidak semua dan yang terakhir, yang kelima itu adalah volume sampah yang tinggi. Itu banyak sampah yang sumber dari kegiatan kantin atau acara sekolah dan tidak ada upaya untuk mengurangi penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik sekali pakai. Berikut adalah hasil presentasi diskusi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya, bagus ya tugas dari kelompok 1. Penyebab utama masalah sampah di sekolah ya. Di antaranya apa? Kurangnya kesadaran dan edukasi ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran ya bahwasanya kalau kita itu cinta lingkungan. Kalau kita cinta lingkungan maka tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian untuk sebelum ditutup ya refleksi sebentar ya. Jadi tadi menurut pembagian sampah menurut sifatnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama sampah organik. Yang kedua? Yang ketiga? Iya, ketiga. Ya, cukup ya. Berarti paham semuanya insya Allah ya. Alhamdulillah ya.
Jadi kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.